Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Saya juga berterlebih-lebih berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi sehingga dia kaget apa yang terjadi pada dirinya. Mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan bersaksi cinta kasih Tuhan seperti apa jamahan Tuhan terhadap saya. Pasti semua akan bertanya, kok bisa? Sudah naik haji, kok bisa mengenal Tuhan Yesus? Saat 2010, saya menjalankan ibadah haji. Dan di situ saya berjalan bersama rombongan yang ada di Jabal Rohmah. Saya melihat 3 salib. Dan orang tidak melihat semua, tapi mata saya melihat. Oh, tidak mungkin. Dan saya tidak percaya. Kalau di Jabal Rohmah bukan untuk sholat. Tapi di Jabal Rohmah itu ada satu gunung yang di situ ada tugu. Yang biasa dipakai kami nulis. Anak kita, saudara kita di batu atau di tugu itu dengan tujuan supaya mereka juga bisa datang di situ. Dan kita berdoa di situ agar keluarga kita diberkahi Tuhan, agar rumah tangga kita. Jadi seperti itu, cuma untuk berdoa. Jadi itu bukan untuk tempat sholat, tapi tempat untuk ziarah aja ya, untuk berziarah. Jadi di mana saya belum sampai naik ke gunung tersebut ya, di Jabal itu kan suatu bukit ya. Jadi belum sampai naik itu, yang masih di tempatnya onta-onta itu saya melihat. Saat itu kan belum saatnya kita harus ke Mina, saat itu kita belum ke Arafah, ke Mina, terus Balang Jumroh itu belum. Jadi kita diantarlah, kita di Jabal Nur, Jabal Rohmah. Jadi di situ sampai kita ditempatkan di Gunung Magnet juga itu. Jadi di situ saya melihat, tapi kan saya sendiri yang melihat, yang lain kan tidak melihat. Ada tandanya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya dari Jawa Timur, saya orang Sidoarjo. Ternyata di dalam doa saya, di setiap saya berdoa, saya diperlihatkan dengan sinar kembali. Dengan jubah kebesaran yang saat ini dipakai Tuhan Yesus yang ada di foto-foto. Dan setelah saya pulang dari haji 2010, 2011 itu, saya di situ dan terus itu sering terjadi di dalam saya doa dan setelah sholat itu, tahajud itu juga di saat saya buka jendela itu tiba-tiba melihat jubah dan sinar. Dan di saat saya bersedih, di saat saya pokoknya namanya juga sudah perusahaan juga kerjaan sudah tidak ini ya. Jadi yang tadinya juga kemana-mana bisa, akhirnya ada yang seperti membelai rambut saya. Jangan bersedih anakku. Dan itu suara memang benar-benar saya dengar. Jadi saya toleh juga, cuma saya melihat jubah lagi dan orang yang punya ini apa, jenggot itu. Biasa saja, karena saya berpikir aneh gitu aja. Jadi saya tidak ada pikiran, masa sih? Tapi setelah saya sadar, saya mengenal Tuhan Yesus, itu baru saya menyadari dan saya berpikir, oh iya ya, waktu itu Tuhan sudah mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan berarti saya ini bukan orang yang benar. Justru Tuhan memanggil saya karena saya orang yang tidak benar. Jadi jangan salah, orang sudah naik haji, orang itu memang sudah suci, sudah tidak. Justru saya sadar, di mana salib 3 yang saya lihat, yang saya pelajari saat ini sesuai dengan firman, di situ Tuhan menyerahkan dirinya bersama 2 penjahat, yang dikatakan ada 2 kiri kanannya, ada 2 penjahat. Jadi saya baru mengerti, baru menyadari saat ini. Waktu itu tidak sama sekali, karena saya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. 3 salib yang ada di padang gurun, yang ada di bukit, ternyata itu Golgota. Dan ada salah satu orang yang saya ceritain, itu termasuk mantan saya, yang saya bilang,
ngawur aja dibilang gitu. Jadi ya sudah. Mantan suami? Iya. Oke. Jadi ngawur aja bilang gitu. Jadi mantan suami bilang ngawur aja? Iya. Ya. Masa ada Toma bilang gitu. Oh. Jadi ya saya juga ketawa, iya ya, nggak ada, nggak mungkin lah. Ternyata memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari kesaksian yang sudah kita saksikan bersama, sehingga kesaksian ini mencerdaskan kita, memberikan kita satu pemahaman kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Marilah kita semua yang mendengarkan video ini untuk terus bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hidup kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Dan semoga kita terus mendukung saudara kita yang belum percaya kepada Yesus di dalam doa. Sekian saja tanggapan dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.